Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di Jalan Kapasari teman-teman. Kapasari, Jalan Kapasan, mohon maaf. Dari Jalan Kapasan kita akan ke kiri. Jadi di video kali ini saya mau tunjukkan lagi ke teman-teman video menuju ke ini teman-teman, apa namanya, video menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak ya, memasuki Pelabuhan Tanjung Perak, khususnya melewati gerbang Jamrut teman-teman. Jadi Pelabuhan Tanjung Perak itu kan sebenarnya ada banyak ya pelabuhannya. Ada pelabuhan yang menuju ke Madura, namanya Pelabuhan Ujung. Ada Pelabuhan Mirah, ada Pelabuhan Nilam, ada pelabuhan yang lain-lain juga. Ada terminal-terminalnya gitu, banyak teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini mungkin kita akan fokuskan di gate Jamrut atau gerbang Jamrut, tempat yang dimana kita itu juga biasanya ngevlog untuk naik Surabaya Bis. Nah itu biasanya dilewatin gate Jamrut teman-teman, untuk menuju ke Gapura Surya Nusantara, atau teman-teman biasanya yang mau melihat sunset itu di Surabaya Northway. Nah itu pasti nanti lewat gerbang Jamrut ini teman-teman. Jadi saya mau kasih panduan ke teman-teman gimana kondisinya saat ini, mengingat saya terakhir membuatkan video itu di 2024 ya. Dan waktu itu informasi penting yang saya berikan waktu itu adalah bahwa baik motor ataupun mobil ya, yang buat teman-teman yang mau masuk ke area gate pelabuhan itu harus menggunakan e-tol. Nah, harus menggunakan e-tol atau e-money gitu ya. E-money itu apa aja sih Mas? E-money itu semua bank itu pasti punya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya, e-money itu nama kartunya itu masing-masing ya, di masing-masing bank. Contoh seperti Mandiri, saya nggak tahu sih ada nama resmi atau enggak, tapi yang saya tahu Mandiri e-money itu aja. Terus kalau BNI itu namanya kartunya Tap Cash teman-teman, kartunya Tap Cash BNI. Terus BRI itu namanya Brizi. Terus kalau BCA itu namanya apa ya, lupa saya, agak lupa apa sih. BCA itu saya punya loh padahal. Kok ngerem dadak. Pokoknya BCA juga ada lah teman-teman, lupa. Padahal saya sering pakai juga itu. Nah e-money ini nanti ditunjukkan ketika di awal masuk gate Jamrut teman-teman. Gate Jamrutnya, gate yang atau gerbang besar yang warna biru itu loh teman-teman, yang besar. Nah itu biasanya ngetap di situ. Nanti saldo e-tolnya atau saldo e-money-nya itu kalau motor berkurang 5.000 saat itu. Nah saya dapat info di TikTok atau di YouTube saya, itu saya juga nge-up konten tersebut ya teman-teman. Nah itu kok kata orang-orang udah ini ya, naik kalau motor jadi 7.000 ya. Kalau emang bener, makanya ini saya mau lihat teman-teman, apakah memang sekarang itu 7.000 atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Karena saya juga sudah lama sekali nggak masuk ke gate Jamrut itu teman-teman. Nah itu nanti kalau misalkan teman-teman tujuannya ke Gapura Surya Nusantara atau menuju ke mana itu, ke Surabaya Northway, selain bayar gate Jamrut di awal, itu teman-teman juga harus bayar parkir lagi di gedung Gapura Surya Nusantaranya. Jadi ada biaya lagi teman-teman, 5.000 kalau saya nggak salah ya. Mungkin teman-teman yang sering ke Surabaya Northway atau akhir-akhir ini sudah pernah ke Surabaya Northway bisa update di kolom komentar ya, harga e-tolnya berapa untuk masuk gate Jamrut, terus juga berapa harga untuk harga untuk e-tolnya, parkirnya di Gapura Suryanya teman-teman, karena dipasang tarif juga teman-teman. Terus setelah itu nanti teman-teman waktu naik ke Surabaya Northway-nya per orang itu, terakhir saya ke sana itu 2024 kalau saya nggak salah, itu
dikenakan tarif 20.000 per orang gitu sih teman-teman, tapi bisa QRIS semua. Ini kita lagi di Ampel teman-teman, saya mau beli bubur ayam dulu ya buat sarapan. Belum makan. Oke, kita lanjut lagi nanti di bundaran ini lagi ya teman-teman ya, bentar. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman dari bundarannya Ampel ini ya. Kita lanjut langsung dari Jalan Raya Hang Tuah ini. Kita langsung menuju ke Gate Jamrut ya. Jadi nanti sebelum masuk saya akan sedikit berikan informasi juga. Jadi nggak langsung masuk ya. Terus juga nanti setelah masuk juga saya nggak langsung keluar lagi. Jadi saya berikan sedikit informasi karena lumayan penting ya teman-teman. Nah, sekarang kita berada di depan jembatan Petean ini teman-teman. Ini salah satu jembatan yang bersejarah juga. Konon katanya dulu jembatan ini tuh sebenarnya lurus teman-teman. Jadi nggak bercabang dua gini. Jadi tinggal lurus. Terus ya namanya Petean. Petean itu kan sebenarnya pencetan ya. Jembatan pencetan. Berarti ada pencetannya. Terus dulu itu jembatannya itu waktu zaman kolonial Belanda itu jembatannya itu bisa buka gitu loh teman-teman. Jadi kayak transportasi kapal itu bisa lewat di tengah-tengahnya sungai gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang ya cuma dijadikan bangunan cagar budaya aja sih. Depan aman? Oh aman. Biasanya di sini tuh kena kereta api teman-teman. Terus di sini kan stasiun, dekat sama stasiun ini ya, stasiun apa sih sini namanya, Kaliasin ya namanya ya. Pokoknya stasiun logistik lah teman-teman. Ini stasiun ini teman-teman, Kalimas, sorry kok Kaliasin. Stasiun Kalimas. Stasiun Kalimas ini stasiun logistik teman-teman. Isinya cuman untuk mengantarkan barang, kontainer gitu teman-teman rata-rata. Nah sering macet di situ karena sekali trayek kereta kalau lewat itu gerbongnya bisa 40 teman-teman masalahnya. Jadi lama gitu. Kita bisa nunggu 5 sampai 10 menit itu. Nah, kita sekarang berada di Jalan Perak. Nah, ini saya lupa mesti lah kalau sini itu Perak Barat apa Perak Timur ya. Di depan ini kita putar balik aja. Kita menuju ke area pelabuhan ya. Nah, kita sudah berada di area pelabuhan ini teman-teman sekarang. Mobil baru ini, Nissan Kicks. Nah, kita sudah lewat ini ya teman-teman. Kalau ke kiri ini ke jalan raya, ke jalan tol ya, jalan tol Perak ini teman-teman. Nah, ini kita lurus. Mohon maaf sedikit menghadap matahari. Nah, itu ada logo Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Ada yang nyebrang. Oke, karena sudah kita gas lagi. Nah, rute ke pelabuhan ini itu juga dilewati oleh Surabaya Bus teman-teman. Nah, saya itu sudah pernah membuatkan videonya dari Bungurasi menuju ke Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak. Literally bisnya itu ngelewatin atau masuk ke dalamnya Tanjung Perak teman-teman. Nah, nanti itu banyak yang sebelumnya itu banyak yang tanya, Mas, kalau dari pintu keluarnya pelabuhan ke halte terdekatnya terus menuju ke Tanjung Perak itu kemana, lewat mana? Ke haltenya Tanjung Perak. Itu nggak ditunjukin jauh lokasinya. Coba kalau dekat loh, posisi haltenya itu loh di dalam pelabuhan. Wong bisnya aja itu masuk ke pelabuhan kok. Ini saking nggak ada bis ya. Kalau ada bis saya buntutin di belakang supaya teman-teman tahu ini asli.
Oh, ada ini spanduk-spanduk biodiesel B50 di depannya Pertamina. Itu masuk subsidi nggak ya B50 itu? Saya nggak tahu juga sih, belum pernah nyoba. Nah, selain Surabaya Bus itu sebenarnya ada bis lain, bis Trans Jatim, cuma mentoknya itu di halte Barunawati yang tadi itu teman-teman. Jadi nggak sampai ke pelabuhan ya. Yang ke pelabuhan itu cuman Surabaya Bus yang rutenya itu Tanjung Perak, Bungurasi. Hanya satu rute itu aja, tapi bisnya itu ada 15 unit kalau nggak salah. Dan itu nanti kalau misalkan teman-teman nunggu, misalkan nggak kedapetan bis, biasanya maksimal kalau saya ya, pengalaman saya itu 15-20 menit sih. Itu pasti ada bis lagi yang lewat gitu. Nah, sekarang kita sudah hampir memasuki wilayah pelabuhan ini teman-teman. Jadi banyak truk-truk ya yang parkir di bahu jalan. Ini biasanya sih menunggu giliran untuk masuk, entah itu ngambil barang ataupun antarkan barang biasanya teman-teman. Nah, di depan itu sudah mulai terlihat gate Jamrut teman-teman. Nah, sekarang kita akan siapkan etolnya. Saya agak jauh sih tapi gampang, wis nyantai aja. Ini sebelah sini nih udah area kepelabuhanan ini. Sebelah kanan, sebelah kiri ini semua area kepelabuhanan. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang dinamakan gate Jamrut ya di depan ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, kalau mobil itu jalurnya paling kanan. Mobil itu jalurnya paling kanan, kalau motor paling kiri teman-teman. Nah, ini kita berhenti di sini dulu. Nah, motor itu ada dua teman-teman, kanan dan kiri. Nah, teman-teman ini bebas mau pilih yang mana, kanan kiri sama. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu etolnya. Kalau saya pakai etol ini ya, tap cash. Kita ambil yang kanan aja. Oke, kita coba masuk yuk teman-teman. Ups. Tempelkan kartu etol. Nah, ditempelkan di sini aja. Oh iya, biayanya 7.500 sekarang teman-teman. Bener ya, berarti ada perubahan biaya. Oh, ini banyak yang siap-siap touring ini teman-teman. Apa, golongan X-Max. Nah, ini ya kondisinya di depannya tol sampean. Di depannya Gapura Surya Nusantara. Depan itu Gapura Surya Nusantara atau Surabaya Northway. Nah, teman-teman, biasanya kalau misalkan teman-teman itu keluar dari kapal itu dari sana, dari lurus sana, haltenya itu di mana, Mas? Haltenya itu di sini itu loh, teman-teman. Kelihatan ya? Nah, itu. Nah, nanti teman-teman keluar dari situ, jalan aja. Jalan paling nggak sampai 200 meter atau 100 meter mungkin ya. Ya wis, ini haltenya, teman-teman. Ini loh. Nah, kan masih di depan kantor Pelindo. Gitu loh, teman-teman. Masih di depan kantor Pelindo, haltenya di situ, itu yang paling dekat haltenya, gitu loh teman-teman. Gitu ya. Nanti bus Surabaya Bus itu nanti masuk dari sana, terus putar balik kayak kita tadi. Nah, nanti berhenti di halte itu. Nah, halte ada satu lagi di depannya Pelindo Place, gedung Pelindo Place itu juga menuju ke arah ini teman-teman, menuju ke arah apa namanya? Menuju ke arah Bungurasi juga gitu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, update kondisi terkini di Pelabuhan Tanjung Perak teman-teman. Seperti yang informasi yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau misalkan teman-teman mau ke Surabaya Northway berarti tinggal lurus dari gate Jamrut itu aja, nanti ada parkir lagi. Berarti biayanya untuk gate Jamrutnya itu sendiri itu sekitar 7.500 saat ini teman-teman ya, 7.500. Tadi saldo saya itu ada 13.000, ada tulisannya saldo yang terbaru sekarang itu tinggal 6.000. Berarti memang harganya atau biayanya itu 7.500 teman-teman.
Seperti itu aja teman-teman update video terkini masuk ke Gapura Surya Nusantara atau masuk ke Surabaya Northway atau masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak terbaru di 2026. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, dan teman-teman bisa klik tombol like, komen, dan juga subscribe buat teman-teman yang ingin tahu video-video menarik lainnya. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.